dan jumpa lagi dengan Kak Nila di sini dalam channel Sekolah Dasar TV yang akan senantiasa menemani adik-adik semua dalam belajar di rumah. Seperti biasa, kali ini Kak Nila akan membawa adik-adik semua di rumah untuk menjelajahi materi kelas 2 Sekolah Dasar, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, adik-adik di rumah, ayo siapkan dulu pensil dan bukunya ya. Kalau perlu, sekalian buku tematik yang kalian punya. Nah, duduklah yang manis dan dengarkan baik-baik materi yang akan Kak Nila sampaikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Bisakah adik-adik di rumah membantu Benny dan Udin untuk menemukan kosakata pada kolom berikut ini? Oke, jika adik-adik siap untuk membantu Benny dan Udin, mari kita kerjakan bersama. Di sini Kak Nila menemukan satu kata adik-adik, yaitu kata sapu yang terdiri dari huruf S, A, P, dan U. Apakah adik-adik di rumah dapat menemukan kata lagi pada kolom ini? Ya, benar. Sama, Kak Nila juga menemukan kata meja. Ada lagi yang bisa ditemukan dari kolom tersebut? Betul sekali. Ada kata air. Adakah yang adik-adik temukan? Ya, Kak Nila menemukan sesuatu adik-adik. Satu kata lagi, yaitu udara. Masih adakah? Iya, ternyata masih ada adik-adik. Ada kata boneka. Nah, adik-adik di rumah hebat. Bisa menemukan kosakata dalam huruf acak tersebut. Setelah kita bermain mencari kata, mari kita isi kolom berikut dengan kata-kata yang telah kita temukan. Kata pertama adalah sapu. Bagaimana wujud sapu adik-adik? Ya, benar. Wujud sapu adalah padat. Lalu, apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk melakukan sebuah pekerjaan, yaitu untuk menyapu. Kata kedua, yaitu meja. Meja berwujud apa adik-adik? Meja memiliki wujud padat. Apa kegunaan meja? Untuk meletakkan sebuah benda. Kata benda yang ketiga, ada air adik-adik. Air memiliki wujud cair. Kegunaannya adalah untuk minum, mandi, dan mencuci. Kata benda yang kalian temukan keempat adalah udara.
bagaimana wujud udara? Ya, udara memiliki wujud gas. Kegunaan udara adalah untuk bernafas, mengisi ban kendaraan. Lalu kata benda yang kelima adalah boneka. Kanila yakin adik-adik di rumah sudah tidak asing lagi ya dengan kata boneka. Nah, bagaimana wujud dari boneka itu adik-adik? Benar sekali, wujud dari boneka adalah berbentuk padat. Kegunaannya apa ya? Kegunaannya adalah untuk bermain. Mari kita baca percakapan berikut ini. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, dari percakapan yang telah adik-adik simak tadi, sekarang Kak Nila memiliki pertanyaan. Bisakah adik-adik membantu menjawab? Tentunya bisa ya. Pertanyaan pertama, apa isi teks percakapan Beni dan Ibu? Ya, benar sekali adik-adik. Isi teks percakapan Beni dan Ibu adalah membahas tentang manfaat aturan. Lalu, mengapa kita perlu mematuhi aturan? Ya, kita perlu mematuhi aturan agar hidup kita menjadi teratur dan melatih kita untuk bersikap disiplin. Sekarang adik-adik di rumah, tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut ini. Di sini Kak Nila mempunyai sebuah gambar, yaitu orang sedang bersepeda. Bagaimana pendapatmu melihat gambar orang yang bersepeda dengan sangat kencang ini? Ya, bersepeda dengan kecepatan tinggi dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jangan lakukan di rumah ya adik-adik. Bersepeda boleh, tetapi dengan kecepatan yang sedang atau pelan-pelan saja, agar tidak membahayakan diri adik-adik dan orang lain. Kemudian ada gambar anak sedang membuang sampah sembarangan. Bagaimana pendapat adik-adik di rumah melihat gambar tersebut? Ya, membuang sampah sembarangan dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Jadi pesan dari Kak Nila, jangan membuang sampah sembarangan ya adik-adik. Buanglah sampah pada tempatnya. Gambar yang ketiga, ada anak dan ibu yang sedang memasak bersama. Bagaimana pendapat adik-adik melihat gambar tersebut? Ya, membantu ibu memasak merupakan contoh perilaku yang berbakti kepada orang tua. Pernahkah adik-adik melakukannya bersama ibu di rumah? Jika belum, lakukan bersama ibu di rumah sebagai tanda bakti kalian kepada orang tua. Nah, gambar berikutnya. Ada seorang anak laki-laki yang sedang menata sprei tempat tidurnya. Nah, pendapat adik-adik di rumah bagaimana melihat gambar tersebut? Ya, merapikan tempat tidur menunjukkan sebuah kemandirian.
Jadilah anak-anak yang mandiri. Usai bangun tidur, adik-adik, lipatlah selimutnya sendiri, rapikan tempat tidurnya agar ibu juga merasa terbantu. Ayo amati keempat gambar berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, manakah sikap yang mematuhi aturan? Ya, benar sekali. Ada dua sikap yang menunjukkan sikap yang mematuhi aturan, yaitu gambar anak sedang membantu ibu dan gambar anak sedang merapikan tempat tidurnya. Lalu, sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Ya, benar sekali. Sikap yang tidak mematuhi aturan ditunjukkan dengan gambar anak bersepeda dengan kencangnya dan anak membuang sampah sembarangan, adik-adik. Nah, setelah adik-adik tahu tentang sikap yang mematuhi aturan dan sikap yang tidak mematuhi aturan, kini saatnya adik-adik untuk mengisi kolom berikut ini. Ada dua kolom yang harus diisi. Kolom manfaat mematuhi aturan dan kolom akibat tidak mematuhi aturan. Bisakah adik-adik di rumah membantu Kak Nila untuk mengisi kolom berikut ini? Oke, mari kita isi kolom ini bersama-sama. Manfaat mematuhi aturan. Sangat tidak asing ya adik-adik? Ya, benar. Manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat hidup menjadi teratur, melatih kedisiplinan, dan melatih kemandirian. Selanjutnya, apa akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan? Betul sekali adik-adik. Jika kita tidak mematuhi aturan, maka akibatnya adalah merugikan diri sendiri dan orang lain. Tentunya adik-adik di rumah tidak ingin ya merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitar. Maka taatilah aturan yang berlaku di lingkungan sekitar adik-adik semua. Yeay! Saatnya kita menghitung. Ayo kita lengkapi kalimat perkalian berikut ini. Bisakah adik-adik membantu Kak Nila untuk melengkapi kalimat perkalian berikut? Tentunya dalam pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang bagaimana cara menuliskan kalimat perkalian, bukan? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Berapa dikali berapa yang hasilnya 15? Ya, 1 dikali 15, maka hasilnya 15. 15 dikali 1 hasilnya 15. Selanjutnya kita akan isi titik-titik pada kolom di sebelahnya. Berapa dikali berapa yang hasilnya 24. Kita mulai dari angka 1 adik-adik. 1 dikali berapa yang hasilnya 24. Ya, benar. 1 dikali 24 hasilnya 24. Kemudian kita balik. 24 dikali 1 maka hasilnya 24 juga. Angka berapa lagi yang bisa kalikan? Dan hasilnya 24? Ya, angka 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 24. Benar adik-adik. 2 dikali 12 hasilnya 24. Kita balik sekarang adik-adik.
12 dikali 2 hasilnya 24. Adik-adik hebat. Sekarang bantulah Kak Nila untuk memecahkan soal berikut ini. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Bisakah adik-adik membantu Kak Nila menyelesaikan persoalan ini? Ya, mari kita selesaikan bersama-sama. Banyak dus sama dengan 3. Setiap dus berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi, banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Baiklah, setelah adik-adik paham bagaimana cara menyelesaikan soal cerita untuk dijadikan ke dalam bentuk perkalian, sekarang Kak Nila punya beberapa soal yang wajib dijawab oleh adik-adik di rumah ya. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Mari kita tuliskan bentuk perkaliannya. Bentuk perkaliannya adalah 8 dikali 10. Cara mengerjakannya dengan bantuan penjumlahan berulang. Mari kita jumlahkan satu persatu. 10 ditambah 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 10. Hasilnya adalah 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 kelereng. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 4. Sama artinya dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 24. Jadi banyak apel seluruhnya adalah 24 apel. Bagaimana adik-adik, sampai di sini sudah paham? Karena adik-adik sudah paham, benar jika jawaban adik-adik tidak ada yang salah. Hebat! 100 untuk adik-adik di rumah. Wah, saatnya Kak Nila harus undur diri. Hari sudah siang, matahari sudah tinggi. Mari adik-adik pulang, besok kita berjumpa lagi. Semoga pembelajaran dari Kak Nila hari ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep for watching. Bye-bye.